الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adalah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini dapat hidupkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi saudara kita yang masih terbaring sakit, semoga diangkat sakitnya oleh Allah, disembuhkan dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya, dan dapat kita bersama-sama berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah usia yang hina atau umur yang berkah. Setiap ada yang merayakan hari ulang tahun, kalau zaman sekarang ini kita selalu mendengar ucapan selamat panjang umur, atau ketika ada bayi yang lahir didoakan agar sehat, usianya panjang. Namun adakah kita mengetahui, memastikan dirinya sendiri usianya panjang? Muliakah atau hinakah? Penuh keberkahankah
atau tidak. Di zaman milenial, kalau ada ulang tahun, ucapkan ditambah lagi zaman ini pakai kue. Pucuk kue itu ada lilin pakai nomor tuh Pak. Usia keberapa dia? Hidup lilin, tiup api. Nah itu kalau kita meniru, mencontoh, tasabuh namanya, bukan tradisi kita. Tapi kita secara tidak sadar sudah ikut-ikutan. Tapi kalau hanya sekedar mengingatkan ulang tahun, mengingatkan kita lahir tahun itu, kalau sekedar hanya nak makan-makan, ya boleh-boleh saja di keluarga kita. Tapi kalau sampailah buatin kue, pasang lilin, dibakar, ditiup, itu bukan tradisi kita. Yang jelas Bapak Ibu, umur manusia adalah perkara yang gaib, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Tidak tahu. Yang jelas usia umat Rasulullah SAW tidaklah sepanjang usianya umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya menurut riwayat itu nyampai ada yang 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Nah sampai Nabi Bapak Ibu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umur umatnya pendek dibandingkan dengan umur atau usia umat-umat sebelumnya. Dengan penuh rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah SAW, walaupun umatmu umurnya pendek, tapi kami anugerahkan kepada mereka keutamaan seperti adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari nilainya dari 1000 bulan, 83 tahun. Itu hanya adanya pada bulan Ramadan di 10 akhir. Nah, siap tidak kita untuk beriktikaf untuk mendapatkan keutamaan itu? Dan sudah berapa kali kita dapat mengikuti apa tidur malowai dari awal puasa sampai penutup puasa. Rebutlah itu. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa muda dan masa dewasa itu amat penting. Umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Itu amat penting dalam kehidupan manusia. Mengenai pentingnya masa muda ini sampai ada orang yang bijak mengatakan, jika engkau tidak bisa meraih kemuliaan di hari mudamu,
Nah, tak akan mulia hidupmu sampai tua. Jadi jangan disia-siakan. Banyaklah malas, kerja malas, ibadah malas, makan tak lemak, kerja tak mau, alok-kalalok sekeraja. Tiap hari, berganti bulan, berganti tahun dah tua, 50, lah 60 umur. Jadi kalau kita sia-siakan masa muda, kalau contohnya nak nunggu gawe sesuai dengan ijazahnya, ada tilokanya zaman ini. Tak makan gitu, tak berasap dapur. Apa ulung gawe? Belum ada gawe. Ya cari gawe. Kalau perlu buat gawe. Buka gawe. Asal pekerjaan itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Jadi petuah orang yang bijak ini perlu kita camkan di dalam hati kita masing-masing, terutama kepada generasi-generasi yang berusia 20-an, 30-an, 40-an. Ya. Berapa tahun itu rentang waktunya disia-siakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di dalam hadis juga dijelaskan bahwa waktu atau usia yang kita habiskan nanti akan dipertanggungjawabkan. Dua kaki manusia tidak akan bisa melangkah ya pada hari kiamat nanti sebelum selesai ditanyakan 4 perkara kepadanya. Yang pertama, usianya, umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk senang-senang wae. Makan tidur, seperti itu. Yang kedua yang ditanyakan, masa mudamu dipergunakan untuk apa? Ya, bacalah jawab masing-masing. Mudah-mudahan generasi muda tidak melewatkan masa-masa mudanya untuk mengisi waktunya. Yang ketiga yang akan ditanya nanti masalah harta. Ini masalah harta ini 2 pertanyaannya. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan untuk apa dibelanjakan harta itu? Dari mana didapat? Po halal, po haram, po kabur-kabur, abu-abu, akan ditanya. Yang keempat yang akan ditanya adalah ilmu kamu. Kamu punya ilmu. Pada ndak apa ilmu itu? Pada diam baik. Apakah sudah diamalkan ilmunya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang salafus soleh, kalau dia sudah berumur 40 tahun, nah, kalau sudah berumur 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur. Itu apa dilipat kasur? Bahwa setiap tarian nafas, bahwa itu kita sedang berada menuju kepada akhirat. Sampai tak merasa tenang, tidak betah lagi hidup di dunia ini. Kalau wong salafus soleh. Artinya lipatlah kasur itu mengurangi tidur. Tidur dikurangi, memperbanyak ibadah.
Kalau kita banyaklah tidur daripada beribadah, atau lebih banyaklah lewat waktunya ketimbang tidur juga. Kadang larut malam baru tidur. Kecuali kalau ada kepentingan-kepentingan yang harus kita tidak bisa kita lewatkan. Kalau Nabi itu, kalau bisa kata Nabi, tidurlah sesudah sholat Isya. Kalau kita bukan sudah sholat Isya, memang panjang sholat Isya. Artinya sudah sholat Isya tidak ada lagi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Stop dulu, istirahat, tidur, supaya kita bisa bangun lebih awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi masa ketuaan manusia dari umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Dikata Nabi ini, umat kamu itu usianya kalau 60 sampai rentangnya 70 itu sudah penuaan umur. Jadi wajarlah Pak SBY kalau dia pegawai di pemerintah umur 58 pensiun. Kalau dia guru 60 pensiun. Tapi ada juga mereka itu yang ambisinya dengan dunia seolah-olah tidak ada terminal untuk berhenti. Pegawai terus. Kalau sudah pensiun cari lokak lain, walaupun itu lokaknya tidak jelas, seolah-olah tidak ada terminal untuk berhenti. Ya, seharusnya orang sudah memasuki usia atau umur yang sekian, segala aktivitas dunia ini tidak perlu sibuk ego kita. Serahkanlah kepada generasi kita. Nah, ini nak. Nih. Cukuplah kita wong tua ini ngawasi gawe, memantau. Nah, silakan Pak yang lado di depan tuh. Diguyur wae. Tidak usah kita mati-matian untuk berusaha sesuai dengan petuah orang yang bijak tadi. Kalau mungkin barangkali di waktu usia muda tidak dipergunakan dengan baik, sampai tua tersia-sia itulah. Masih juga pegawai. Walaupun dengan alasan mungkin macam-macam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang saya bacakan tadi surat An-Nahl ayat 70. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Menciptakan adalah Allah. Jadi yang menciptakan kita bukan ibu bapak kita, tetapi Allah. Kemudian kata Allah, summa yatawaffakum. Lalu kamu diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Nah, dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah letaknya maha kuasanya Allah. Ada yang di dalam rahim wafat, setelah lahir wafat, kecil wafat, besar wafat, tua wafat. Jadi tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang mematikan atau yang mewafatkan. Nah, disambung oleh ayat ini, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Dan ada di antara kamu itu dikembalikan umurnya balik ke nol lagi.
balik ke semula. Itulah usia yang dikatakan arzalil umur, masa pikun. Tapi ada juga orang diwafatkan, Bapak, diwafatkan. Ya, orang hebat diwafatkan di usia muda. Banyak kan? Orang-orang hebat atau orang-orang soleh diwafatkan di usia muda. Allah Maha mengetahui kenapa Allah mewafatkan mereka. Innallaha alimun. Bisa saja kalau dia masih hidup bisa sombong dia, buruk akhlaknya, tidak taat lagi dia beribadah kepada Allah. Kan banyak orang-orang jenius otaknya, kancang pula matinya. Allah Maha mengetahui ini orang ini, manusia ini tidak mungkin bisa dilanjutkan hidupnya. Dia harus dimatikan, diwafatkan kata Allah. Kalau seandainya lanjut usianya, umurnya dia masih hidup, dia akan sombong. Baik sombong kepada manusia, sombong kepada Allah karena ilmu kelebihan yang ada pada dirinya membuat dia menjadi sombong. Contohlah Fir'aun, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dengan dipanjangkan umurnya bisa saja bertambah buruk akhlaknya. Banyak orang sekarang, Pak, semakin profesor pangkatnya, tengoklah akhlaknya, bahkan mencaci agamanya sendiri, menghina, merendahkan agamanya sendiri. Mungkinlah kelebihan kecerdasannya, kadang-kadang sudah di luar kecerdasannya. Dan kata Allah, di antara kamu ada juga yang dipanjangkan umurnya. Nah, kenapa lu mati bapak ini? Ibu ini kenapa lu mati? Bisa saja Allah Maha mengetahui, nah ini bapak ini pahalanya belum cukup untuk menghadap kepada Allah. Masih ada kesempatan untuk membuat, melakukan amal-amal soleh, membekali diri. Innallaha alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya atau dikembalikan kepada asalnya, kata Allah, likaila ya'lam, agar dia tidak mengetahui lagi apa atau segala sesuatu yang pernah dia ketahui. Itulah masa pikun itu, arzalil umur. Bahkan sampai Nabi berdoa berselindung kepada Allah, ya, berlindung dari datangnya masa pikun, masa lemah, ya, berdoa Nabi. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Nabi bertakut mengikuti masa-masa pikun, hilangnya ingatan. Kalau menurut ahli kesehatan itu berkurangnya fungsi memori. Memori itu kelah penuh. Memori lah penuh, atau memori itu sudah berkurang daya tangkapnya. Sharing error bagi Bapak sekarang. Dimaklumi. Ini ada sebuah riwayat Bapak, Al-Ma' namanya, mendatangi Al-Ma'mun. Lalu Al-Ma'mun ini bertanya kepada Ma'an ini, bagaimana di usia kamu, keadaan kamu sekarang ini? Memang dia sudah di usia lanjut. Kalau aku ini numbur kotor nuntope aku jatuh. Kalau bakso kita sekarang ini kena angin be aku sudah
dah roboh. Sudah membayangkan usianya sudah di ujung. Lemah. Di usia pikun itu usia yang lemah, kekuatan fisik mentalnya sudah menurun. Kalau di dalam surah At-Tin itu dijelaskan summa radadnahu asfala safilin. Masa dalam keadaan menurun. Dalam keadaan menurun. Tak pacak kita menolaknya itu, Pak, menolak masa pikun itu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, masa pikun itu adalah kalau sudah berumur 75 tahun. Tapi ada juga yang memperkirakan antara umur 60 sudah mulai. Tapi ada juga lebih awal dia sudah pikun. Sudah banyak yang lupa. Taruhlah kunci motornya entah dari mana. Kadang-kadang setengah hari nyari, tak tahu. Setelah mulai pelupa. Ya, dompetnya lah di mana. Ya. Kemudian lanjut tanya jawab si Ma'an tadi dengan Ma'mun tadi. Bagaimana keadaanmu tentang makan, minum, tidur? Nah, ini Pak kalau ikut masuk pikun itu. Kalau aku lapar, aku marah-marah. Maksudnya mungkin Pak ditanya tadi, walaupun nyola makan, namun pikun itu, aku lu makan, dia tunjuk makan aku oleh anakku. Itulah bikin marah-marah itu. Kalau lah dikasih makan, kadang-kadang tidak nerima makannya itu. Tidak sesuai dengan seleranya. Bagaimana kalau kamu di tempat tidur? Nah, kalau aku di tempat tidur, aku tidak tidur, terbangun. Itulah nasib orang yang sudah di usia. Nah, bagaimana kalau kamu berada di antara orang-orang? Aku ini ngantuk. Terus pikun. Nah, diajak untuk apa itu nggak bisa. Mulai menurun. Terakhir dia tanya, bagaimana kamu tentang masalah wanita? Nah, masalah wanita ini Pak, walaupun dia umurnya sudah tua. Kalau masalah wanita, kalau wajahnya tidak menarik, rupanya buruk, aku tidak berselera, tidak berkeinginan untuknya. Macam mana kalau dia cantik rupanya? Aku berselera, berkeinginan, tapi dia tidak galak dengan aku. Itu gambaran-gambaran orang-orang yang sudah ternyata wahai Ma'an, ya, atau Ma'mun ini, engkau itu tidak muda lagi. Tidak muda lagi, kamu lah tua itu. Kalau sudah seperti ini, disampaikan kepada keluarganya, tidak boleh lagi jauh-jauh, tidak boleh lagi keluar rumah. Kalau ada orang-orang penting ingin bertemu, temui dia ke rumah dia. Sebab kalau usia-usia yang lanjut tu Pak, kadang-kadang dia tak galak di rumah, tak betah di rumah, tak keluar rumah baik, tak tahu akhirnya tak tahu jalan balik lagi. Namanya uang lah, uzur bahasa kita. Inilah yang Nabi berselindung kepada Allah. Jadi nak muda tadi, engki gunakanlah masa-masa mudamu, masa muda-muda kita untuk berbuat baik, beramal, diisi waktu itu dengan hal-hal kebaikan. Inilah kata Ibnu Abbas, apabila seseorang di masa mudanya sudah terbiasa berbuat baik, dia akan menolong untuk melawan masa pikunnya. Terutama kata Ikrimah itu, senantiasalah engkau setiap saat, setiap hari membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran.
Itu untuk melawan kepikunan. Apalagi kalau duduk di rumah, aku tidak boleh keluar rumah dikunci, digembok rumah tu. Ya kalau pakai keluar rumah, dia tidak balik lagi, tak tahu jalan balik. Baca harian kami, mengeri Pak. Kalau menurut riwayat-riwayat ini mengerikan. Makanya berselindunglah kepada Allah. Ya, itu untuk melawan kepikunan tadi. Kalau menurut ilmu kesehatan untuk melawan kepikunan itu, ada Pak Haji Taslim ni ada olahraga otak namanya. Olahraga otak itu kita memasukkan oksigen ke otak. Jadi kalau bisa pagi-pagi itu Pak, menghirup udara keluarkan lewat mulut. Nah itu minimal 3 kali. Waktu oksigen ini masih segar pagi-pagi. Itu kalau menurut ilmu kesehatan. Ada juga mengatakan berolahraga yang rutin. Rutin olahraga itu. Di cara-cara kita tua Pak, tidak bisa sama dengan anak muda. Minimal jalan kaki jadilah. Jalan kaki gak 1 kilo sehari. Ya, rutin olahraganya. Jadi kalau kita lah ke pasar, angkat, ngeluar, masuk barang, olahraga itu. Selain mungkin ada tambahan olahraga. Yang kedua, uji ilmu kesehatan untuk melawan pikun itu adalah berhentilah merokok. Jadi usia-usia lah tua, berhentilah. Ya, berhentilah. Merokok itu Bapak, memang sekarang kalau di usia-usia muda ini belum nampak mudaratnya. Belum nampak. Kalaulah di usia 60, 70, 80 masih juga merokok, itu ke jantung larinya. Ke paru-paru. Kalau sekarang belum terasa. Karena daya tahan tubuhnya masih kuat. Darahnya masih kuat. Tapi kalau kaget sudah seluruhnya sudah melemah, fisik lemah, mental sudah lemah, berpikir lemah, kita akan mulai digerogoti. Mana yang kuat? Apa penyakit, apa sehat? Jadi ternyata mungkin kenapa orang cepat pikun itu diantaranya mungkin terlalu sering stres. Ya, stres, tahu stres? Stres. Yang kedua, badan itu tidak diberi semacam hak untuk istirahat. Bagawai siang malam full tanpa diberikan haknya untuk beristirahat. Itu kadang-kadang Pak Wong ini tadi mana-mana tes seler wae. Seharusnya istirahat, tidak bisa lagi istirahat. Silakan kita tidak bagawai Pak, tidak dilarang. 8 jam untuk bagawai, beraktivitas, 8 jam untuk istirahat, untuk beribadah, 8 jam kita ini untuk dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang kita beribadah, bekerja. Walaupun tadi di usia muda kita disuruh banting tulang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki lah jadi. Ya silakan, tetapi berikan hak kepada tubuh kita itu untuk istirahat. Itulah kadang pemicu orang cepat pikun itu. Karena bagawai siang malam full. Kita bukan robot. Kalau robot itu tidak mengenal lelah juga, itu paling kurang rusak. Kalau manusia rusak juga, kan tidak? Itulah galak dol itu, ya. Apa? Karena sering dipakai, dia rusak. Jadi berikan hak-hak kepada tubuh kita untuk istirahat dan jangan banyak stres. Jadi untuk melawan kepikunan itu olahraganya rutin. Yang kedua, berhentilah merokok. Ya, apalagi yang tadi usia-usianya yang sudah memasuki arzalil umur, sudah masuk usia pikun.
Pak, aku ini usia pikun ini tambah merokok tambah kuat ingatanku Pak. Lajulah situ. Lajulah situ. Ya. Sebab sehat itu mahal Pak, mahal. Sebab saya pernah mendengar itu dari tetangga gitu juga. Jantung ini dibedet. Ya. Ada penyumbatan. Berapa biaya? 350 juta Pak. Kalau dana mandiri. Dibedet, dikeping ya Pak. Nah, masukkan ada urat di kakinya ini. Pengganti selang. Agar bisa bernapas. Berapa tahannya ini? 15 tahun. Ada juga masang pen. Masang pen itu perbuatan manusia. Ya 5 tahun katanya kalau uji dokter. Jadi mari kita gunakan. Jadi berhentilah merokok. Akan membahayakan di usia-usia tua kita. Yang ketiga, untuk melawan kepikunan itu adalah mengevaluasi kembali kalau kita ini rutin makan obat. Dijengok dulu obat gitu. Itu bahkan kadang-kadang makan obat tiap hari, rutin uji dokter. Itu kecanduan, Pak. Kalau bisa dari sekeping, setengah keping. Untuk menghilang kecanduan tadi. Kalau bisa 1/4 keping, kalau bisa 1/8 keping, kalau bisa tidak usah lagi untuk menghilangkan. Bukan obat itu yang akan menyembuhkan kita. Ya, pada Bapak Ibu, tapi yang akan menyembuh itu izin Allah. Itu tersugesti hanya dengan kalau tidak makan obat tidak bisa hidup. Bahaya ini. Mendahului Tuhan kita itu. Bisa Pak, itu yang harus dilawan. Jadi kita bertambah umur tidak akan mungkinlah kita makan obat setiap hari segenggam. Nanggung, zat kimia itu, racun itu. Ya, mempercepat kita mati. Kalau dokter memang itulah, kapan perlu dokter itu berdoa juga kali Pak ya. Bulan depan datang lagi ya. Rutin suruh datang. Hah? Kalau berobat itu kan dapat duit itu. Jadi kalau tidak datang kan sepi dia, tidak dapat duit. Ya Pak ya. Makanya berdoa, ya Allah semoga diberikan kekuatan lahir batin sehat. Tidak usah minta panjang umur, minta umur yang barokah baik kepada Tuhan. Allah berikan umur yang berkah. Artinya umur yang berkah ini umur yang terisi dengan kebaikan-kebaikan. Akhlak-akhlak yang baik. Untuk apa umur panjang sampai 150 tahun sementara kita lah nenek. Tahu lah nenek Pak? Lapikun. Tak tahu dengan orang. Ayat yang saya bacakan tadi. Sehingga mereka tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia ketahui. Itulah masa pikun itu. Walaupun ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an, umurnya 103 tahun. Ya. Dia seorang pelayan Nabi, perawi hadis, umurnya sampai 103 tahun. Ya sehat. Ya, sehat. Bahkan dia termasuk juga ikut perang di usia-usia panjangnya. Jadi jangan kita minta umurnya panjang Pak ya. Umur yang berkah yang diminta, umur yang berkah penuh dengan kebaikan. Inilah kata Nabi, umurnya memang panjang tapi amalnya baik. Itu apa? Umurnya panjang lah jadi beban bagi orang lain. Nah, untuk itu ada juga yang berdoa, ya Allah, jangan aku ini bisa menjadi beban orang lain walaupun itu adalah anaknya sendiri, istri atau suaminya sendiri, keluarganya sendiri. Ingin hidup ini mandiri sampai ajalku datang. Walaupun itu keluarga sendiri, walaupun ada ayat mengatakan wala tuti'huma wa qul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Usia yang tua, mungkin orang tua minta perlu kita berbakti kepadanya. Kalau bisa kita berdoa kepada Allah, jangan jadi beban siapapun. Hidup ini kalau bisa sampai ajal datang bisa mandiri tanpa bantuan orang lain.
Nah, ini Pak. Tapi Allah itu maha mengetahui. Jadi mudah-mudahan dengan umur ini yang diberikan oleh Allah, tidak usahlah nak bakar-bakar lilin tadi di usia sekian, cukup mengingatkan kita, oh saya sudah tua. Tidak usah lagi kita memalsu-malsukan identitas kita. Ya, tua dan menjadi nak muda. Tidak bisa. Tidak hati obatnya Pak. Tidak hati obatnya. Kalau tua itu. Ya. Walaupun kita menukar casing-casingnya. Rambut putih berubah jadi hitam. Kan rubah casing namanya. Masih muda. Lagi lupa matinya. Ya, lupa. Karena kita nganggap masih muda. Ya, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini akan mengingatkan diri kita sendiri untuk mempergunakan waktu ini dengan terisi dengan beramal soleh, berimannya benar, beramal soleh, senantiasa diberi kesehatan kepada Allah. Selain itu juga disuruh menjaga kesehatan, pola hidup sehat agar selalu sehat. Dan juga kita meminta berdoa kepada Allah senantiasa untuk tidak bisa menjadi beban bagi siapapun hidup kita ini. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan yang kasihan gitu Pak ya. Keluarga udah ngerti. Hidup sebatang kara. Awak lah tua. 70 umur. 80 umur. Apa kata bapak itu? Yalah, terserahlah ku mati kaget, terserah wong hidup lah. Kalau tidak dikubur nyola malu, nyola dosa. Itu benar juga lah, sepintas lalu. Ya tak? Ini kasihan kita. Untuk itu mari kita berusaha untuk melawan masa-masa kepikunan itu, terutama tadi kata Ikrimah, bahkan kata sahabat Nabi, senantiasalah kita mendawamkan membaca Al-Quran itu untuk melawan kepikunan. Yang kedua, terakhir Bapak, orang yang sudah berusia pikun tadi, dia tidak mengetahui lagi apa yang selama ini dia ketahui, pahalanya sama di waktu dia masa usia muda, walaupun dia masih hidup. Uji Bapak tadi kan nanya, sholat tadi belum? Walaupun dia belum sholat, dia ngatakan dia belum sholat aku tadi ini. Pahalanya tetap dicatat pahala oleh Allah. Kalau dia berbuat buruk, tidak dicatat. Samanya kan panggil anak kecil kan, dikembalikan dia ke asalnya. Di dalam surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa, kata Allah, kami panjangkan umurnya, fil khalq, kami kembalikan dia ke derajat 0 tadi. Seperti bayi, seperti anak-anak. Apakah mereka tidak berpikir, kata Allah. Ya, ya mudah-mudahanlah kita yang punya bapak, punya ibu, punya orang tua, yang mari kita berikan mereka motivasi supaya mandiri. Jangan mereka diberikan semacam kita datang, kita marahi dia, ya, kita hukum dia. Ini orang tua nih, dikurung dia. Tak boleh juga. Ya, lalu mendapat perhatian penuh dari kita. Inilah mungkin barangkali pintu-pintu amal kebun, amal-amal soleh bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, untuk membalas jasa orang tua, ya. Namun tidak akan terbalas jasa orang tua itu bagi kita. Ini saja mungkin barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.